belakang adalah yang pertama itu dampak pandemi COVID-19 terhadap segala bidang, salah satunya adalah disrupsi teknologi di bidang pendidikan. Kemudian pemerintah menerapkan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah. Proses kegiatan belajar KBM menggunakan sistem dalam jaringan atau media online. Ada beberapa kendala dalam belajar daring seperti gangguan jaringan dan lain sebagainya. Terkhususnya permasalahan di Desa Talafo, Kecamatan Batu Musik, Kabupaten Nias, yaitu terkait permasalahan pengetahuan orang tua, tidak ada pembelajaran terkait teknologi dan juga masalah ekonomi dan kurang pendampingan terhadap anak mereka. Adapun yang menjadi solusi dalam berdasarkan latar belakang tersebut adalah kami akan membuat program pemberdayaan anak-anak desa Talafo, Kabupaten Nias berbasis rumah belajar terintegrasi smart application sebagai upaya peningkatan SDM anak di masa pandemi COVID-19. Kami akan memanfaatkan rumah belajar dengan memberikan video-video edukasi terhadap dan pembelajaran lainnya. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana perancangan rumah belajar terintegrasi smart application sebagai upaya peningkatan SDM anak di masa pandemi. Kemudian bagaimana proses pembelajaran masyarakat melalui rumah belajar tersebut. Bagaimana juga cara dan metode untuk membangun kesadaran dan interest di kalangan masyarakat agar bersikap dan berperilaku positif untuk memajukan kehidupan sosial dan pendidikan di masyarakat. Bagaimana juga cara menerapkan hasil program kegiatan kepada masyarakat melalui rumah belajar terintegrasi smart application. Dan juga apa saja yang menjadi strategi yang dilakukan dalam mewujudkan perluasan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui rumah belajar terintegrasi smart application. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun menjadi tujuan daripada kegiatan ini itu kami akan meningkatkan kualitas individu dalam rangka membangun sumber daya manusia melalui rumah belajar terintegrasi smart application. Kami akan meningkatkan kualitas sumber daya tiap individu di Desa Talafo. Kami akan membentuk kader-kader rumah belajar terintegrasi smart application sebagai agent of change serta menjadi kebanggaan bagi masyarakat Desa Talafo. Kami akan mengubah persepsi dan sikap serta tindakan masyarakat dari tradisional behavior. Adapun manfaat pada proposal kami ini adalah: yang pertama, menciptakan pengetahuan baru dan serta pola pikir masyarakat desa dalam meningkatkan sumber daya manusia. Nah, yang kedua, melalui materi dan pelatihan maka minat, kreativitas, hobi dan bakat anak dan pemuda desa dapat dimanfaatkan untuk sesuatu yang menguntungkan. Yang ketiga, menciptakan pendidikan berkelanjutan. Yang keempat, menghasilkan kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Yang kelima, membangun kerjasama dengan berbagai mitra demi mewujudkan pendidikan berkelanjutan di masa pandemi COVID-19. Adapun sasaran programnya adalah berlokasi di Desa Ononomolu Talafo, Kecamatan Botumojoy, Kabupaten Nias, di mana anak-anak yang berusia 8 sampai 15 tahun, kategori anak SD dan SMP berjumlah 50 orang. Dan yang pastinya kegiatan dilakukan selama 5 bulan. Adapun indikator keberhasilannya adalah: yang pertama, mampu mengubah cara pandang perilaku individu atau kelompok masyarakat. Yang kedua, terciptanya upaya peningkatan SDM anak di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, terbentuknya kelompok pemuda dan masyarakat penggerak pendidikan dan menghasilkan kerjasama kelompok masyarakat. Keempat, terjadinya proses implementasi mata kuliah di desa. Kelima, kepedulian pemuda dan juga masyarakat terhadap kondisi sosial dan pendidikan masyarakat. Keenam, antusiasme masyarakat untuk mengikuti program melalui rumah belajar terintegrasi smart application. Nah, adapun indikator keberhasilan yang ketujuh adalah menciptakan kader-kader di masyarakat. Kedelapan, keterlibatan rekan-rekan dan mahasiswa serta dosen-dosen dalam melakukan pengabdian. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan metode pelaksanaan kegiatan. Nah, adapun metode pelaksanaan kegiatan yang kami laksanakan di Desa Talafo, yang pertama adalah kegiatan sosialisasi kegiatan. Kegiatan sosialisasi kegiatan program logistik pembinaan dan pemberdayaan desa atau PHP2D pertama kali kami melaksanakan di kantor desa Talafo, dan kemudian kami juga melanjutkan kegiatan sosialisasi
dengan memanfaatkan tempat ibadah. Dan sebelumnya kami telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah desa, kemudian tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Dan setelah kami melaksanakan kegiatan sosialisasi, kami telah melaksanakan pendataan anak-anak yang menjadi sasaran program kegiatan PHP 2D ini. Nah, dari sasaran tersebut kita telah memberikan pembekalan untuk membangun kapasitas mereka. Nah, dengan demikian nanti setelah kita membangun kapasitas mereka sehingga akan melahirkan bibit yang baru untuk nantinya kita bentuk malam konsolidasi atau penubuhan sehingga anak-anak tersebut bisa menjadi penerus atau menjadi kader daripada rumah belajar terintegrasi smart application. Adapun luaran dari kegiatan ini yang pertama adalah buku panduan. Nah, buku panduan tersebut telah kita buatkan sejak bulan Juli dan kita telah memberikannya kepada anak-anak desa Ononamelo Talafu. Kemudian yang kedua adalah profil dan poster. Kita juga telah menyelesaikan pembuatan profil dan poster tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah video kegiatan. Video kegiatan telah kita upload di YouTube. Kemudian selanjutnya adalah publikasi media sosial. Publikasi media sosial tersebut melalui Instagram dan juga Facebook. Kemudian selanjutnya kita telah membuat luaran tambahan, dan adapun luaran tambahan yang telah dicapai hingga saat ini yang pertama adalah jejaring kemitraan. Yang pertama adalah pemerintah kecamatan Botomozoi Kabupaten Nias, kemudian pemerintah desa Ononamelo Talafu dan juga kelompok pemuda desa Ononamelo Talafu. Seterusnya adalah kita telah membuat publikasi media massa untuk kegiatan ini lebih dikenal oleh masyarakat luas. Selanjutnya adalah terkait dengan publikasi jurnal, dan perlu kami sampaikan bahwa publikasi jurnal masih dalam proses pengerjaan karena hal ini disebabkan karena kegiatan masih dalam proses pelaksanaan hingga nanti akhir November 2021. Nah, selanjutnya adalah rencana tahapan berikutnya yang akan kami laksanakan setelah kegiatan PHP 2 ini berakhir. Yang pertama adalah kader yang telah dibentuk akan terus didampingi melalui kegiatan daring maupun juga luring dengan bekerja sama dengan mitra yang telah kita gandeng selama pelaksanaan kegiatan PHP 2D di Desa Ononamelo Talafu. Kemudian yang kedua, kami juga berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut dan kami merencanakan untuk bisa bekerja sama dengan khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Nias demi mewujudkan dan luaskan kegiatan rumah belajar terintegrasi smart application yang nantinya tidak hanya dilaksanakan di Desa Ononamelo Talafu, akan tetapi juga bisa diterapkan di desa-desa yang lain. Terima kasih.